بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini, Alhamdulillah, hari Selasa 14 Oktober 2025. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita Qawaid Fiqhiyah dengan menggunakan kitab Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Muyassarah. Kita masuk ke Al-Qaidatus Salisah min Al-Qawaidil Khamsil Kubra. Kaidah ketiga dari 5 kaidah besar. Ya. Kaidah ketiga dari 5 kaidah besar. Eh, Oke, kaidah itu adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqah artinya kesukaran atau kesulitan. Tajlibu artinya mendatangkan, at-taisir kemudahan. Jadi secara harfiah maknanya adalah kesukaran, ya, atau kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Baik. Makna kaidah ini, al-masyaqqatu lughatan at-ta'abu wal ana. Masyaqqah secara bahasa bermakna at-ta'ab wal ana, yaitu kelelahan. At-ta'ab itu lelah, wal ana dan kepayahan. Ya, ini sinonim ya. At-ta'ab wal ana ini sinonim. Sinonim dengan masyaqqah juga ya. Lelah, payah, capek ya. At-taisir lughatan as-suhulatu wal lin. At-taisir secara bahasa maknanya adalah kemudahan dan juga kelembutan. Ini juga semacam sinonim dari at-taisir, suhulah wal lain. Wa ma'na al-qaidah, adapun makna kaidah ini secara umum ya. Anna as-su'ubata takunu sababan lit-tashil. Bahwasanya setiap kesulitan yang menimbulkan kesempitan, kesulitan ya. Su'ubah, kesulitan yang sangat berat ya. Kesulitan yang sangat merepotkan ya. Yang sampai di luar batas wajar ya, di luar batas wajar, takunu sababan litashil ya. Maka dia akan menjadi sebab untuk mendatangkan kemudahan. Ya, jadi su'ubah di sini adalah kesulitan yang sangat berat ya. Bukan kesulitan yang normal ya. Ibadah memang secara umum itu pasti ada kesulitan ya. Apapun, bahkan kehidupan kita pun tidak lepas dari yang namanya kesulitan. Ibadah sholat subuh misalnya itu sulit bagi orang yang tidak terbiasa. Sholat zuhur, panas-panasan sholat zuhur itu juga sulit. Sholat asar ya, mungkin dia waktu bekerja atau waktu istirahat bagi sebagian orang. Ini juga sulit untuk bangun. Sholat maghrib mungkin ada yang masih di perjalanan menuju rumahnya. Ya. Mungkin ada yang masih sibuk belanja, maka ini sulit. Tetapi kesulitan itu adalah kesulitan yang normal. Kesulitan untuk sholat 5 waktu ini adalah kesulitan yang normal dan tidak masuk dalam bab ini. Tidak masuk dalam bab yang diberikan rukhsah ya. Karena itu adalah kesulitan yang normal. Baik. Sebagaimana juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendidik anak itu sulit ya. Kita bekerja itu juga sulit, mengumpulkan uang itu pun juga sulit. Tetapi tidak semua itu nanti otomatis akan membuat kita mendapatkan rukhsah ya, di setiap kesulitan itu ya. Jadi tidak semua kesulitan
terutama yang kesulitannya masih wajar, batas wajar itu mendapatkan rukhsah atau keringanan. Kesulitan-kesulitan yang ditolerir oleh syariat yang mendapatkan rukhsah adalah kesulitan-kesulitan yang di luar batas, ya, di luar batas normal. Ya. Contohnya ya seperti orang sakit, ya. Orang sakit yang demam, demam tinggi, ya. Dia sangat susah untuk ke masjid, ya. Kecuali dengan tertatih-tatih harus dipopong lah dan segala macam. Maka kesulitan itu adalah kesulitan yang besar atau yang di luar batas wajar. Maka orang itu boleh mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah, untuk sholat sesuai dengan kondisinya ya, tidak harus berdiri, ya. Untuk mendapatkan rukhsah tayamum, ya. Bahkan juga termasuk rukhsah jamak, ya, jamak sholat. Ya, jadi masyaqqah yang mendapatkan keringanan di situ adalah masyaqqah yang memang berat, ya, kesulitan yang di luar batas biasanya. Baik. Kita lanjutkan wa annal ahkam allati yansha'u an tatbiqiha harajun haraja 'ala al-mukallaf wa masyaqqah فالشريعة ترفع عنه هذا الحرج بتخفيف الحكم عليه. Maka hukum syariat, ya, allati yansha'u an tatbiqiha yang muncul dari penerapannya ada kesulitan alal mukallaf bagi mukallaf, ya. Wa masyaqqah dan juga kesulitan yang berat fasyari'atu tarfa'u anhu hadzal haraj, maka syariat akan memberikan keringanan atau rukhsah atas adanya kesulitan ini bitakhfifil hukmi alaihi, ya, yaitu dengan cara diringankan hukuman apa diringankan hukum syariat bagi orang tersebut, ya. Walaisal muradu bil masyaqqati huna al masyaqqatul mu'tadah. Oke, ini tadi ya yang kita tegaskan. Masyaqqah yang dimaksud di sini yang mendapatkan rukhsah bukanlah masyaqqah yang mu'tadah, kesulitan ringan atau kesulitan yang normal yang biasa. Allati la tanfaku anha al-ibadatu ghaliba, yang memang selalu menyertai ibadah. Bahkan kehidupan kita pun selalu dipenuhi dengan masyaqqah. Baik. Contoh masyaqqah yang mu'tadah, yang normal adalah masyaqqatus saum fil harri. Ya. Haus, lapar ketika bulan Ramadan yang panas terik. Ya. Bulan Ramadan kalau bertepatan dengan musim kemarau, ya maka ini sangat merupakan ujian bagi seorang hamba. Ya. Apalagi kalau dia tetap harus masuk kerja. Ya, apalagi kerjanya panas-panasan. Maka ini menjadi masyaqqah bagi dia. Tetapi ini bukanlah masyaqqah yang mendapatkan rukhsah. Karena ini adalah masyaqqah yang mu'tadah. Yang wajar saja. Ya. Bukan sampai level tinggi. Wal wudu'u fil bardi. Kemudian berwudu ketika musim dingin. Atau mungkin kalau kita ya di daerah gunung. Kalau kita lagi ke gunung, subuh-subuh wudu itu sangat dingin sekali. Tetapi walaupun dingin, bukan berarti kita boleh bertayamum. Ya. Dinginnya air di waktu subuh itu masih bisa ditolerir. Ya. Masih kita bisa pakai air panas, ya, bisa pakai termos di situ kita simpan air panasnya. Jadi kita harus bisa untuk berpikir kreatif di situ, mengakali air yang dingin tersebut, ya. Bukan ketika airnya dingin, misalnya 10 derajat kemudian atau kayak seperti air es, akhirnya dia milih untuk tayamum. Tidak otomatis seperti itu, ya. Baik, contoh yang lain adalah al-jihad, ya, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Berperang melawan musuh-musuh Allah ini ketika di Darul Harbi, ya. Ketika terjadi perang antara orang Muslim dan orang kafir, itu juga pasti butuh masyakkah. Ada masyakkah di sana, ya. Ada pengorbanan, ya. Ada yang harus, ya, ditinggalkan keluarganya, ada uang yang harus ia keluarkan, ada effort yang harus dia curahkan di situ. Masyakoh-masyakoh itu adalah masyakoh yang normal. Ya.
wal hajj, dan juga contohnya adalah haji, ya. Haji adalah ibadah yang sangat berat, ya. Apalagi bagi orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan iklim yang panas, ya, di Saudi Arabia. Di situ ada panas matahari, kemudian berdesak-desaan, kemudian jalan sangat jauh, ya, dalam kondisi yang mungkin lapar dan haus, ya, dan tidak boleh marah-marah, tidak boleh mengumpat, ya. Apalagi nanti kalau dia merasa terganggu dengan orang lain, ya. Kemudian rangkaian-rangkaian ibadah haji berjalan berpuluh-puluh kilometer dan seterusnya. Dari masyakoh-masyakoh itu adalah masyakoh yang mu'tadah, masyakoh yang normal, yang masih dalam batas wajar. Masyakoh itu semuanya tidak mendapatkan rukhsah, ya, karena itu adalah masyakoh yang mu'tadah. Wa innamal muradul masyaqqah ghairul mu'tadah allati yahsulu biha dararun 'alal fa'il. Baik, yang dimaksud dalam kaidah ini adalah masyaqqah yang sangat berat, yang ghairul mu'tadah, di luar batas wajarnya kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Allati yahsulu biha dararun, yang mendapatkan bahaya di situ, ya, akan mendapatkan kerusakan, akan mendapatkan bahaya atau kefatalan bagi pelakunya. Ya, misalnya orang yang sakit demam sangat tinggi, 39 derajat Celcius. Maka dia tidak boleh dipaksakan untuk sholat di masjid. Ya, yang nanti mungkin akan semakin memperburuk kondisinya. Seperti itu. Misalnya kemudian seperti contohnya ibu hamil dan menyusui. Ya. Maka dia tidak boleh memaksakan dirinya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia paksakan maka ada dua kemungkinan, ibunya yang drop atau anaknya yang stunting, malnutrisi. Atau keduanya bisa sekaligus. Ibunya sakit, anaknya juga kurang gizi. Ya. Maka untuk ibu hamil dan menyusui, ini adalah masyakkah, ya, yang ghairul mu'tadah, masyakkah yang istimewa, yang berat, yang dia mendapatkan rukhsah untuk memperoleh keringanan tidak puasa, ya, boleh berbuka dan nanti dibayar dengan fidyah atau diqadha di hari yang lainnya. Itu adalah contoh masyakkah yang dia toleril, yang mendatangkan kemudahan. Baik, di sini disebutkan misalul qaidah, contoh penerapan kaidah. Man syaqqa alaihi shaum limaradin. Barang siapa yang merasa berat ketika dia berpuasa karena sakit, ya, karena sakit demam ataupun sakit-sakit yang lain, sakit berat, ya. Jazalahul fitru fi nahari Ramadan, maka dia diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, ya. Namun dengan syarat dia nanti mengkodoknya di hari yang lain ketika dia sudah sembuh, ya. Jadi gugurnya puasa di sini bukan berarti dia tidak puasa sama sekali, tapi dia dibolehkan di waktu itu untuk berbuka, untuk kemudian nanti dikodok di hari-hari yang lain. Ya. Jadi ingat, masyakoh di sini tidak serta-merta membuat seorang bebas. Ya, tidak terikat lagi dengan aturan-aturan agama. Ya. Tapi akan ada beberapa catatan di situ. Dia nggak puasa, dia kodok. Ya. Ibu hamil dan menyusui pun juga demikian. Ya. Di puasa Ramadan dia tidak puasa, tapi dia kodok bayar fidyah. Ya, seperti itu. Orang yang sakit, ya, tidak ke masjid, ya, tapi dia tetap wajib sholat di rumahnya. Seperti itu. Baik. Dalil-dalil kaidah dari al-masyaqqatu tajlib taisir ada beberapa yang dibawakan di sini. Yang pertama firman Allah Azza wa Jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Oke. Jadi agama Islam ini adalah agama yang mudah. Kalau ada orang tidak sanggup untuk melaksanakan aturan atau ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka dia mendapatkan keringanan di sana. Bahkan agama Islam ini dibandingkan dengan agama-agama yang lain, agama
sebelumnya, ya, ahlul kitab sebelumnya, maka di sana banyak sekali kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan dari agama-agama sebelumnya. Baik. Wa qawluhu ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama. Ya, selalu ada kemudahan-kemudahan di sana ketika tidak mampu melaksanakan ibadah. Baik. Ingat ya, tidak serta-merta membuat kita bebas ya, atau tergugur kewajiban ya, tetapi diganti atau dilaksanakan dengan cara yang mudah, dilaksanakan dengan cara yang tidak memberatkan. Baik, yang ketiga Allah Azza wa Jalla berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidaklah membebani seseorang sesuai melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam, syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada kita, yang Allah Azza wa Jalla minta kepada kita, itu pasti bisa dilakukan ya, dan hamba mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Sehari sholat 5 waktu, ya walaupun berat tetapi Allah sudah tentukan ini ibadah pasti bisa dikerjakan oleh orang normal. Ya pasti bisa dikerjakan oleh orang normal walaupun berat ya. Sholat 5 waktu bagi yang nggak terbiasa, apalagi bagi yang sibuk atau yang pemalas, tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat ya. Tetapi ingat, bukan berarti itu adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Sholat 5 waktu manusia sanggup ya. Ya, jika manusia sanggup kerja 8 jam sehari, 10 jam sehari tanpa henti, maka sholat 5 waktu pasti dia pun juga mampu. Baik. Ayat keempat Allah Azza wa Jalla berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan agama ini bagi kalian ya. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Manusia adalah makhluk yang lemah, ya. Yang butuh istirahat, yang butuh makan, yang butuh minum, yang kalau kehujanan bisa sakit, ya. Yang kalau kurang makan bisa sakit, ya. Yang kalau sholatnya kepanjangan pun juga bisa sakit dan semacamnya. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan agama ini mudah. Ya. Sholat yang kita lakukan ya itu paling lama paling cuma 15 menit ya. Sholat subuh ya paling cuma 5 sampai 10 menit ya di kebanyakan masjid ya. Sholat zuhur pun juga kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Jadi itu adalah ibadah-ibadah yang mudah. Berpuasa pun juga ada sahurnya di sana ya, dan ada bukanya di sana ya. Dan manusia pasti bisa melaksanakan puasa tersebut ya. Manusia secara normal bisa melakukan ibadah puasa. Tidak makan selama 12-13 jam itu adalah sesuatu yang disanggupi oleh manusia. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, bayar zakat. Bayar zakat itu pun kalau ada uangnya ya. Kalau tidak ada uangnya, tidak sampai nisab ya tidak bayar zakat. Ibadah haji pun juga demikian ya. Oh, ibadah haji ini bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya tidak wajib baginya. Baik. Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa ahadan min ashabihi fi ba'dhi amri." Ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk suatu urusan, ya entah itu untuk perang atau untuk mengirim duta untuk berdakwah, maka beliau bersabda kepada orang tersebut, Basyiru wa la tunaffiru. Ya. Berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Ya, ini biasanya ketika ada pengutusan ya dai-dai yang dikirimkan ke daerah-daerah tertentu ya seperti Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib ya, yang dikirim ke Yaman, maka Nabi berpesan kepada mereka, Basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan membuat lari. Agama Islam ini mudah ya. Jangan dipersulit. Kalau sholat sudah bisa 15 menit, ya udah 15 menit saja.
nggak perlu dipersulit ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan di sana ketika ada seorang sahabat mengimami suatu kaum dengan panjaan yang panjang, ya, membaca surat Al-Baqarah, ya, kemudian ada surat Ali Imran, maka orang-orang para jamaahnya yang sudah capek kerja seharian, ketika sholat Isya dapat surat seperti itu, maka mereka pun ngeluh. Sebagian mereka ada yang membatalkan sholatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar berita ini, Nabi marah kepada orang ini, para sahabat ini yang jadi imam. Kalau kamu baca sholat, dalam sholat jadi imam, jangan baca yang panjang-panjang. Baca saja wasyamsi wal duhaha wal laili idza yaghshaha. Dengan bacaan-bacaan yang pendek-pendek. Ya. Wasyams itu tidak sampai 5 menit bacanya. Ya. Jadi total sholat itu paling cuma 10 menit. Ya. 10 menit untuk sholat isya, dan itu pun sudah di zaman Nabi Rasulullah sudah ajarkan sholat isya jangan lama-lama, kasihan orang-orang yang sudah bekerja seharian ingin segera beristirahat, jangan diperlama dengan ibadah bacaan yang panjang dalam sholat itu, ya. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Baik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya, Innama bu'istum muyassirin walam tuba'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Ya, bukan untuk mempersulit. Jika ada perkara yang bisa dilakukan dengan cara yang mudah, maka lakukanlah dengan cara yang mudah. Jangan dipersulit. Ya, ini kaidah bagi seluruh kehidupan kita. Ya, apabila ada, ya mungkin ada sengketa atau ada konflik, ya, atau ada, ya, masalah-masalah dalam kehidupan kita, jika bisa diselesaikan dengan cara yang mudah, maka selesaikanlah dengan cara yang mudah dan jangan dipersulit. Jangan memperumit kondisi, jangan memancing di air keruh, ya, jangan mengompor-ngompori, ya. Kalau bisa diselesaikan dengan mudah, selesaikanlah dengan mudah. Baik. Hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama bukan dosa. Ya. Jadi kalau ada dua hal dipaparkan kepada Nabi, maka Nabi akan pilih yang paling mudah. Ya, pilih yang paling mudah selama itu memang bukan perkara yang berdosa, bukan perkara yang melanggar syariat, bukan perkara yang melanggar kewajiban kita sebagai seorang hamba. Baik. Hadis yang ke-8, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kesalahan, ya, al-khata, kesalahan, nggak sengaja, ya. Kemudian yang kedua, wan nisyan, kelupaan. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka lakukan karena dipaksa, ya. Maka tiga golongan ini mereka tidak mendapatkan dosa, ya. Orang yang apa namanya tidak sengaja melakukan kesalahan, dia nggak dapat dosa. Orang yang kelupaan, kemudian dia melakukan kesalahan, maka dia juga tidak dapat dosa. Orang yang dipaksa untuk melakukan suatu dosa, maka dia pun juga tidak mendapatkan dosa. Baik, tentu saja ini ada catatannya, ya. Tidak serta-merta dia lepas tanggung jawab, tapi dia juga tetap harus bertanggung jawab. Misalnya al-khata' di sini tidak sengaja, ya. Ada orang naik motor nggak sengaja nabrak orang lain, ya, nabrak orang berjalan kaki. Ya, dalam hadis ini Allah katakan apa namanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna Allah tajawaza an ummati al khata. Orang yang nggak sengaja nabrak orang, dia tidak dapat dosa. Memang dia tidak dapat dosa, tapi bukan berarti dia lepas tanggung jawab. Dia tetap harus tanggung jawab. Ya, kalau ada yang korban di situ, dia tolong sebisa mungkin, dia obati sampai kondisinya pulih. Kalau dia menderita kerugian, nggak bisa kerja, maka dia harus bisa mengcover segala bentuk kerugian yang ada di situ. Ya.
Baik. Contoh lain misalnya dia punya anak. Ya, anak ini bermain di rumah tetangganya, memecahkan kaca, ya. Maka anaknya nggak dapat dosa, bapaknya juga tidak dapat dosa. Tetapi dia tetap harus tanggung jawab di sana menggantikan kaca yang pecah tadi. Ya, jadi apa namanya ketidaksengajaan bukan berarti menyebabkan dia lepas tanggung jawab. Dia tetap harus bertanggung jawab di sana menyelesaikan permasalahan. Baik, demikian pula orang yang lupa. Ya, misalnya orang lupa bayar utang, dia tuh nggak tahu kalau punya utang, tapi ternyata masih ada. Maka memang dia tidak berdosa ya karena menunda pembayaran hutang, namun bukan berarti dia bebas dari hutangnya. Dia tetap wajib untuk membayarkan hutang tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, orang yang dipaksa untuk melakukan dosa. Misalnya dia dipaksa untuk minum khamar, kalau nggak diminum nanti dipukulin, ya dipukulin. Maka dia takut, ya. Dia coba sebisa mungkin supaya nggak minum, mencoba segala jenis cara supaya nggak dipaksa tapi ternyata nggak mampu juga akhirnya dia pun terpaksa minum memang dia tidak berdosa di sana tetapi nanti kalau dia melakukan kerusakan dia tetap harus bertanggung jawab. Baik, hadis yang ke-8 innallaha sudah tadi ya hadis yang ke-8 innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan orang yang nggak sengaja, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa. Baik. Kemudian contoh-contoh dari penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. وتظهر أمثلة هذه القاعدة من خلال الرخص وأسباب التخفيف التي سنذكرها. Dan contoh-contoh penerapan kaidah ini akan muncul ya, atau tampak jelas min khilalir rukhas dari contoh-contoh rukhsah keringanan wa asbabit takhfif dan juga sebab-sebab takhfif allati sanadkuruha yang akan kita sebutkan di sini. Qala ulama ya, para ulama berkata di dalam Majmu' Muhadzab lil Ala'i wal Ashbah wan Nadha'ir li Ibn Nujaim يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. Semua bentuk keringanan dan kemudahan dalam syariat ya diambil dari kaidah ini ya. Semua jenis rukhsah misalnya rukhsah salat jamak ya. Jamak salat, jamak takdim, jamak takhir. Kemudian ada rukhsah qasar salat. Kemudian ada rukhsah untuk tidak berpuasa bagi musafir. Kemudian ada rukhsah tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Itu ya dibangun di atas kaidah ini. Oke, definisi rukhsah ما خفف الشارع فعله من العزيمة لسبب وعذر. Ya. Segala sesuatu yang diringankan oleh syariat dari hukum asal. Ya. Khaffafa diringankan syariat fi'lahu perbuatannya minal azimah dari hukum asal. Lisababin wa udrin karena adanya sebab atau uzur tertentu. Ya. Segala sesuatu yang diringankan oleh syariat dari hukum asal, itu azimah. Azimah artinya hukum asal, ya. Karena adanya sebab atau uzur tertentu. Baik. Wa asbabur rukhas wa taisir sab'ah. Sebab untuk mendapatkan rukhsah dan kemudahan itu ada 7. Yang pertama adalah safar, perjalanan jauh. Baik, perjalanan jauh ini berarti memang beneran jauh. Ya. Bukan hanya sebatas lintas lintas kecamatan nih. Lintas kecamatan atau mungkin dari rumah ke tempat kerja ya. Bukan seperti itu, Pak ya. Safar yang dimaksud di sini adalah safar benar-benar dia meninggalkan kampungnya kemudian pergi ke negeri tujuan ya, kota tujuan. Luar kota berarti istilahnya. Luar kota lintas kabupaten atau lintas provinsi atau lintas negara ya.
Nah, di sini para ulama memberikan batas minimal yaitu 80 kilometer ya. Batas minimal ini adalah ijtihad juga ya. Diambil dari dalil-dalil. Intinya safar ini adalah dia memang benar-benar meninggalkan kampung halamannya. Dia bawa perbekalan, bawa baju, bawa ya uang dan segala macam untuk bisa hidup di negeri tujuan. Jadi dia memang benar-benar meninggalkan kampung halamannya. Ya. Kalau hanya sebatas touring, ya, touring maka itu tidak disebut sebagai safar. Orang San Mauri misalnya di hari Minggu, dia nanti akan niat malam sudah balik lagi, maka ini tidak disebut sebagai safar. Baik, safar tadi memang dia adalah orang yang benar-benar ingin meninggalkan kampungnya menuju eh, kota tujuan. فيجوز للمسافر سفرا طويلا قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان. Maka bagi musafir dengan safar yang jauh, maka dia berhak mendapatkan qasar solat. Ini qasar solat rubaiyah, 4 jadi di 2. Dan juga dia berhak mendapatkan bolehnya berbuka di siang hari bulan Ramadan. Ya, ini boleh ya. Untuk berbuka puasa, maka ini hukumnya berbeda-beda. Ya. Ada yang boleh, ada yang sunnah, ada yang wajib sesuai dengan kondisi orang tersebut. Ya, misalnya kalau dia safarnya dengan pesawat, maka dia tetap boleh untuk berbuka puasa. Ya, kalau mungkin dia safarnya dengan kendaraan bermotor, maka dilihat kalau dia apa namanya harus berbuka, ya maka dia harus berbuka. Ya, kalau enggak nanti akan terjadi kecelakaan mungkin karena kurang konsentrasi, maka dia wajib berbuka di sana. Ya. Ini nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, ada yang boleh, ada yang wajib ya, untuk berbuka puasa ketika safar. Kemudian yang kedua adalah al-marad atau sakit. Fayjuzu lil marid tayammum inda tadarrur bi isti'mal al-ma. Bagi orang yang sakit, ya, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air. Eh. Wal qu'udu fi salatil fardhi idza ajiza 'anil qiyam. Dan boleh sholat sambil duduk ketika tidak mampu berdiri di sholat wajib. Baik. Yang ketiga adalah al-ikrah. Ya. Sebab rukhsah yang ketiga adalah al-ikrah. Dipaksa. Ya. Kal'afwi anit talafudhi bi kalimatil kufri. Seperti seorang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Ya, kata-kata kufur itu seperti mencela agama Islam, mencela Al-Quran, mencela Nabi Muhammad. Ya. Biasanya ini digunakan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Ketika dapat tawanan, dia dipaksa. Oke, ini cela Muhammad seperti itu. Ya. Maka dia dimaafkan. Ya. Dia dimaafkan apabila dia dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan kalimat tersebut sementara hatinya tetap tenang dengan iman. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa kafir mengucapkan kata-kata kufur sedangkan hatinya tetap tenang dalam kondisi beriman, maka dia tidak mendapatkan dosa. Baik, yang keempat an-nisyan. Sebab rukhsah yang keempat adalah an-nisyan, kelupaan ya. Faman akala aw syariba nasiyan wa huwa shaimun atamma shaumahu. Di siang hari bulan Ramadan dia makan dan minum tidak sengaja, lupa, lupa dari puasanya. Maka dia tetap melanjutkan puasanya. Walaysa alaihi qadha dan dia tidak mengqadha ya. Jadi puasanya tetap dianggap sah dan dia tidak mengqadha. Baik. Yang kelima adalah al-jahlu, yaitu kebodohan atau ketidaktahuan. Falau aslama kafirun summa syaribal khamra jahilan, fala hadda alaihi wala ta'zir li jahlihi. Ada orang mu'allaf baru masuk Islam. Ya. Kemudian hari berikutnya dia minum khamar. Dia ngiranya khamar tidak masalah, bukan benda haram. Ya. Maka fala hadda alaihi wala ta'zir, dia tidak ada hukuman bagi dia, tidak ada cambuk bagi dia, tidak ada teguran keras bagi dia, cukup dinasehatin saja. Lijahlihi karena dia masih awam ya.
karena masih tidak tahu akan hukum tersebut. Ya dibilangin baik-baik ya, Pak, ini minuman yang tidak boleh dikonsumsi bagi orang Islam. Seperti itu. Ya, tidak boleh dibentak-bentak ya, atau tidak boleh dipukulin. Ya. Baik, sebab yang keenam adalah al-usru wa umumul balwa. Kesulitan umum dan juga wabah. Ya. Kesulitan umum dan wabah. Kassalati ma'an najasati al-ma'fuwi anha. Jika kesulitan tersebut meluas dan sulit untuk dihindari, ya, maka diberi keringanan. Contohnya dimaafkan najis ringan, kadamil juru